menganut teori konspirasi dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau Amerika kembali meraup keuntungan setelah memperingatkan adanya epidemi yang lebih berbahaya dari COVID, yaitu penyakit X. Pemeriksaan fakta yang dilakukan oleh AFP menemukan kebohongan termasuk klaim para elit bahwa patogen yang tidak diketahui itu dapat memusnahkan populasi dunia yang tampaknya berasal dari Washington sebelum menyebar ke kawasan Asia dalam berbagai bahasa. Pesatnya penyebaran informasi yang salah itu juga menimbulkan keraguan terhadap efektivitas vaksin, serta mempengaruhi persiapan darurat kesehatan masyarakat sekitar 4 tahun setelah pandemi COVID-19 melanda dunia. Apakah penyakit X jadi pandemi baru? Potensi penyakit X jadi pandemi berikutnya, apakah ancaman serius? Bagaimana solusi Islam agar umat Islam selamat dari wabah penyakit di masa mendatang? Untuk membahasnya kami terhubung dengan ahli biologi molekuler Bung Ahmad Rusdan. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Mas Anggi? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Pak Ahmad? Alhamdulillah bi alamin ala kulli hal. Sehat alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. selesai flu kemarin. Masih agak suara. Ya. Kalau flu kemarin gitu ya, Pak Ahmad, ini katanya ada patogen baru kayak ikut-ikutan aplikasi gitu ya. Sebelumnya namanya Twitter jadi X dan ini penyakit X gitu katanya, disease X, dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pun telah memperingatkan penyakit ini bisa menyebar kapan saja gitu. Bagaimana tanggapan Anda Pak Ahmad terkait isu ini? Ya, menarik ya. Terima kasih. Ini pertanyaannya mengenai apa yang disebut dengan penyakit X ya. Sama seperti Twitter yang berubah menjadi X juga. Nah, kalau saya itu malah termasuk generasi X itu. Mungkin ada generasi X, Y, Z kan. Saya itu X sebetulnya. Nah, eh, sebetulnya penyakit X itu lebih ke arah penamaan suatu penyakit hipotesa gitu ya. WHO sendiri pernah apa namanya merilis ya di tahun 2018 itu mengenai penyakit X gitu. Dan kenapa adanya hipotesa penyakit ini muncul? Karena memang sebelum-sebelumnya itu ada beberapa tanda kutip beberapa pandemi sebelumnya ya, seperti yang SARS gitu kan, SARS-CoV-1 itu kan juga sudah muncul. Tapi em, ada juga yang mungkin kita ingat juga ada namanya Ebola juga. Gitu. Nah, jadi dari kasus-kasus seperti itu WHO sebetulnya ingin mengingatkan ya anggotanya, negara-negara anggota itu selalu menyiapkan infrastruktur ya dari sisi mungkin kesiapan diagnostik, terus kesiapan teknologi dan juga kesiapan tenaga kesehatannya ya mengantisipasi atau melihat bagaimana memutus rantai penularan kalau itu emang benar-benar terjadi gitu. Jadi di sini lebih ke arah mengajak dunia untuk bersiap-siap gitu. Nah, apakah emang terjadi beneran apa tidak? Ya ini bisa ada beberapa faktor gitu ya. Karena kalau kita lihat pandemi-pandemi sebelumnya, ya kecuali mungkin Spanish flu ya, flu Spanyol itu tahun berapa? Perang Dunia Pertama itu kan yang mati kan jutaan itu ya, korbannya jutaan ya, yang mati itu berapa ratus ribu. Tapi banyak istilahnya gitu ya. Tapi setelah itu ketika ada pandemi-pandemi berikutnya itu relatif korbannya itu sedikit, sedikit. Artinya apa? Nggak sampai em, mungkin nggak sampai sekitar ratusan ribu juga gitu ya. Mungkin puluhan ribu atau mungkin hanya ribuan gitu. Kenapa? Karena cenderung sangat mematikan. Sehingga ketika sesuatu yang sangat mematikan itu orang lebih cenderung mudah untuk mengenali kan. Gitu. Nah, dunia memang betul-betul nggak siap ketika menghadapi COVID-19 kemarin. Kenapa? Karena tingkat kematiannya sebetulnya relatif rendah, ya, hanya sekitar 2%, bandingkan dengan SARS yang mungkin sampai sekitar 10 sampai 15% gitu ya. Tapi kalau kita bicara COVID itu, masalahnya bukan yang mati, yang sedikit istilahnya gitu ya. Tetapi yang tidak bergejala ini yang ternyata melesat cepat gitu menularnya. Nah ini paradigma ini yang luar biasa yang mungkin dunia nggak siap gitu. Nah akhirnya walaupun sudah diumumkan sejak tahun 2018 adanya COVID ini membuat WHO semakin
wanti-wanti ya. Bisa jadi nanti ada pandemi yang jauh lebih lebih hebat gitu ya. Nah, makanya di sini lebih untuk mengarahkan pada kehati-hatian, kesediaan dan juga secara apa kesehatan masyarakat ya kita harus juga menjaga kesehatan pribadi dan juga mengantisipasi banyak hal terkait dengan perubahan iklim. Karena kalau kita bicara perubahan iklim itu juga nanti kita bicara pergerakan bukan cuma pergerakan angin ya, tapi juga pergerakan fauna, pergerakan hewan liar. Apalagi banyak hutan yang ditebang, segala macam kan. Akhirnya juga membuat bumi sekarang makin panas, gitu. Apa yang terjadi? Banyak hewan-hewan yang tadinya hidup di lokasi yang agak jauh dari manusia, akhirnya mereka mulai mendekati manusia. Mereka bukannya ingin mendekat ke manusia sebetulnya, tetapi karena ruang bermain mereka atau ruang hidup mereka sudah mulai terlewat panas gitu ya kan istilahnya mereka pengen ngadem juga kan gitu. Nah, padahal banyak sekali virus-virus yang mungkin belum kita ketahui semuanya itu inangnya berasal dari hewan-hewan itu gitu. Nah, ketika manusia kerap bertemu dengan mereka yang dikhawatirkan apa yang disebut dengan spillover, jadi pindah gitu, pindah ke manusia. Dan ini juga perpindahan ke manusia ini kalau kita bicara yang COVID kemarin, yaitu karena kebiasaan sebagian rakyat Cina itu masih mengkonsumsi hewan liar kan gitu. Dan itu kan juga bukan karena konsumsinya sebetulnya, tapi rantai pasokannya. Jadi mulai yang berburu, yang bertransportasi segala macam. Nah, di situ kan akhirnya banyak ketemu. Nah, apalagi sekarang dengan perubahan iklim itu tanpa harus mengkonsumsi hewan-hewan tersebut, ya kita juga mungkin akan terpapar dengan lebih sering gitu ya. Lalu gaya hidup yang sudah mulai tidak sehat gitu kan, orang sudah mulai mager lagi gitu kan. Nah, itu juga akhirnya menambah faktor-faktor risiko yang bisa membuat penyakit X ini bisa jadi memang lebih lebih parah daripada yang kita lihat selama ini gitu ya. Kita tidak mengharapkan tentunya, tapi istilahnya WHO itu hanya mengatakan kita harus bersiap ya. Jadi kalau misalnya yang terjadi ya kita apa namanya jangan sampai mengulang kesalahan apa yang terjadi di COVID-19 kemarin. Baik, Pak Ahmad, dan juga tadi jangan sampai mengulang kejadian yang pada di COVID-19 gitu. Dan juga katanya WHO merekomendasikan adanya vaksin untuk disease X ini untuk menghadapi pandemi yang kita tidak berharap gitu ya Pak Ahmad, tapi juga sedia payung sebelum hujan. Dan apakah ada motif tersendiri di balik adanya ajakan untuk adanya vaksin atau hanya motif bisnis, Pak Ahmad? Ya, kalau kita bicara mengenai vaksin itu tergantung bagaimana kita melihatnya. Kalau kita melihat adanya motif bisnis, saya ingat waktu COVID kemarin, nampaknya sutradara di belakang ini semua itu adalah Zoom gitu. Nah, sejak apa munculnya COVID, Zoom itu langsung laris manis gitu, Pak ya. Iya, Sebelum COVID itu jarang kita menggunakan Zoom iya. gitu kan. Maunya ya ketemu langsung gitu kan. Tapi bayangkan setelah Zoom itu sangat populer. Bahkan anak SD pun sudah belajar menggunakan Zoom. Luar biasa gitu ya. Nah, jadi kita tentu ya tidak bisa menyederhanakan masalah apakah ini karena motif tertentu. Tapi satu hal yang kita bisa pelajari dari vaksin, vaksin yang dibuat untuk COVID itu teknologinya itu sebetulnya sudah disiapkan bukan untuk COVID sebetulnya, tapi bahkan untuk penyakit-penyakit virus yang sebelumnya. Dan untuk apa namanya vaksin yang mRNA, ya, yang kita misalnya bilang yang produk dari Pfizer itu justru itu justru dikembangkan oleh ahli yang berusaha mengembangkan obat anti kanker. Dan dia adalah seorang Muslim keturunan Turki gitu ya. Jadi kalau kita lihat ya tentu dia tidak pasti tidak bayangkan juga bahwa dia akan membuat vaksin COVID gitu ya. Jadi kalau dibilang ada intent, ada niat ya enggak juga gitu ya. Karena dia awalnya itu sangat fokus membuat vaksin mRNA untuk anti kanker gitu. Nah, tapi di sini menunjukkan ingenuity ya. Jadi inovasi manusia ya kita sebagai spesies ya di dunia ini sebagai khalifatullah ya di dunia itu memang kita tuh punya kapasitas untuk juga bisa memikirkan solusi gitu. Ya, jadi
Artinya apa? Dari sisi solusi itu ya apa yang tadinya buat anti kanker bisa di switch untuk bisa menjadi antivirus. Dan ternyata emang jauh lebih mudah. Karena kalau kanker itu yang ditargetkan banyak sekali, ya mutasi-mutasi gen yang khusus ditargetkan. Tapi kalau kita bicara virus, cuma satu targetnya, ya genom virus itu ya, yang COVID-19 itu, ya kan? Nah, tapi eh, apakah ini satu modus buat suatu perusahaan mendapatkan motif? Ya kita juga belajar sangat sangat cepat saat pandemi kemarin. Justru kalau kita mengutamakan profit, kemungkinan pandemi malah sulit turun. Kenapa? Kalau kita hanya mengutamakan hanya mereka yang mampu beli vaksin, ya, apa yang terjadi? Kita ini kan hidup kan interconnected. Kita ini kan ada pergerakan global, manusia itu kan traveling gitu kan. Kalau kita hanya mengutamakan negara yang mampu beli vaksin, sementara nun jauh di sana ada negara yang belum mampu, sementara ya namanya virus kan nggak punya KTP, Mas. Dia nggak bisa traveling kemana-mana dengan mudah gitu ya. Akhirnya akan berbalik ke semua negara juga gitu. Jadi di sini akhirnya membuka kesadaran baru bahwa yang namanya teknologi itu memang harus berbagi gitu. Makanya kan salah satu impact atau dampak dari kemarin itu membuka ulang khasanah pengetahuan bagaimana teknologi transfer, bagaimana kita bicara empowerment. Makanya sekarang Afrika Selatan juga menjadi salah satu negara berkembang yang mendapatkan akses untuk teknologi vaksin mRNA ini gitu. Lalu kita juga tahu bagaimana Indonesia juga mengembangkan teknologi dan bekerjasama dengan beberapa perusahaan gitu ya, juga dengan skema teknologi transfer gitu ya. Jadi ini membuka banyak pelajaran pentingnya kolaborasi juga gitu. Karena masalahnya ini kehidupan global. Kalau kita bicara kehidupan global ya itu menjadi satu apa tantangan ya. Karena kan kita nggak bisa hanya kita saja yang selamat. Nah, pada ujungnya kan nanti berbalik kita juga gitu penyakitnya. Baik, Pak Ahmad, dan terakhir tadi yang sudah dijelaskan kalau COVID itu karena tadi kecerobohan masyarakat terhadap konsumsi hewan buah seperti kelelawar gitu ya Pak Ahmad. Dan bagaimana seharusnya bentuk tanggung jawab negara dan pemerintah dalam melakukan tindakan pencegahan bahaya penyakit apapun termasuk wabah virus mematikan yang mungkin bisa terjadi pada hari ini atau masa mendatang, Pak Ahmad. Ya, jadi memang yang penting itu salah satunya adalah untuk menjaga kewarasan ya, menjaga kewarasan terutama dalam pikiran. Jadi kita bagaimana menyerap pengetahuan dengan bijak dan mampu apa namanya meneliti secara kritis gitu. Ya, jadi karena salah satu dampak dari COVID kemarin ya memang adalah banyak sekali pengetahuan yang berseliweran gitu ya, tapi dari sumber yang tidak jelas gitu. Makanya yang pertama sebagai pemerintah ya penyelenggara negara tentu mereka memaksimalkan semua effort ya, memaksimalkan bagaimana teknologi bisa diraih ya oleh bangsa ini, bahkan untuk umat manusia secara keseluruhan, untuk bisa menjadi apa yang disebut dengan umat yang penolong, gitu ya. Tidak hanya untuk menolong kita sendiri, tapi juga menolong umat lain. Nah, untuk bisa menolong umat lain, kita juga harus kuat, kuat terutama dalam hal pengetahuan, gitu ya. Jadi kita harus pastikan mampu mengidentifikasi masalahnya dengan jelas, gitu ya, mampu menghasilkan inovasi yang bisa apa namanya bisa menghasilkan produk yang bisa mampu digunakan dan dibeli misalnya gitu ya. Dan juga mungkin kita perlu mempertimbangkan ya konsep bagaimana investasi yang berkelanjutan gitu ya. Karena apa sekali lagi, kalau kita misalnya ini menjadi sangat mahal, akhirnya tidak bisa dicapai oleh banyak orang, ya tentu akhirnya tidak berguna juga gitu ya. Tapi ini mungkin kita bisa mulai berpikir bagaimana sistem investasi yang ada gitu ya. Karena apa hal-hal yang dibangun oleh perusahaan misalnya ya, itu memerlukan biaya mahal, apa jadi apa ya, susah untuk dibeli misalnya gitu ya. Karena kan itu dana swasta. Kalau kita bicara dana swasta, itu kan berarti mereka harus mendapatkan kembali profit, kan, mendapatkan keuntungan. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat dalam Islam, itu kan namanya konsep wakaf, di mana orang-orang kaya itu sudah mewakafkan banyak hartanya. Nah, ini kita perlu pertimbangkan lagi, apakah wakaf itu hanya untuk
masjid atau rumah ibadah gitu ya. Tapi bagaimana untuk investasi ilmu pengetahuan? Di mana kalau misalnya itu dihibahkan ya untuk penelitian yang berkelanjutan, kita bisa menghasilkan banyak sekali ilmuwan-ilmuwan Muslim yang baik gitu ya, dan bisa menghasilkan produk-produk yang inovatif dan mereka tidak perlu tanda kutip mengembalikan untuk keuntungan karena yang mewakafkan tadi itu tidak berpikir transaksional lagi karena mereka berharap amal jariah dari apa yang mereka investasikan tadi itu ya sebagai dana wakaf. Jadi itu suatu hal yang mungkin kita perlu pertimbangkan karena kalau kita bicara sistem kapitalisme itu kan menjadi PR yang selalu besar ya. Sekarang makanya kan memang ada proyek tambal sulam ya, makanya kan muncul tuh organisasi nirlaba seperti Gates Foundation ya. Itu Bill and Melinda Gates itu kan juga selalu menjadi sorotan nih. Ini jangan-jangan vaksinnya Bill Gates ini untuk mengeliminasi populasi dunia gitu kan. Nah, tapi coba kalau misalnya kita punya suatu konsorsium wakaf yang sangat besar gitu ya, ya kan pasti nggak mungkin. Misalnya dana wakaf untuk mengeliminasi populasi manusia kan nggak mungkin gitu kan. Itu. Tapi itu menjadi salah satu hal yang mungkin kita perlu pikirkan ya, terutama di bidang kesehatan, karena kesehatan itu hak semua manusia, ya hak setiap umat manusia. Bukan hanya program saja gitu ya Pak Ahmad, seperti makan siang gratis gitu ya, jadi Ya kalau jangan jangan biarkan hanya gratis. Kalau Iya. saya selalu berpikir gini, seorang Muslim itu jangan maunya gratisan, karena orang yang menerima itu biasanya nggak dapat pahala, benar nggak sih? Makanya kan Nabi mengatakan tangan di atas lebih mulia daripada tangan di bawah. Kira-kira yang dapat pahala yang mana? Yang di atas apa yang di bawah? Nah, jadi jangan berpikir kita mendapatkan makan gratis. Tapi bagaimana kita bisa membuat orang mampu cari makan sendiri? Nah, pikirkan ke arah sana. Karena kalau seperti itu, kalau kita berpikir perspektif pahala, tentu lebih bagus kita tadi sebagai ansarullah kan, sebagai penolong. Nah, kita menolong Allah Ta'ala bukan berarti Allah butuh pertolongan, enggak. Kita bantu Allah Ta'ala dengan cara apa? Dengan cara memberdayakan umat manusia supaya bisa menolong diri mereka sendiri. Nah, termasuk makan, gitu. Ya, ya. Jadi memang seharusnya tuh beras yang dimurahin gitu ya Pak Ahmad, dan sembako yang lainnya supaya asupan itu lebih bagus dan tadi daya imun atau daya tubuh itu lebih mampu menangkal apa virus-virus atau penyakit yang Iya, lainnya gitu ya. betul. Harus dipikirkan efisiensi dari supply Ya. chain-nya misalnya. Kenapa kok jadi mahal? Nah, berarti mungkin ada pasokan yang kurang efisien misalnya gitu ya. Gitu. Atau mungkin salah tanam gitu ya. Mungkin di ladang yang tadinya hutan digundulin gitu. Oh, Ya, nggak ya, cocok tanahnya ya. ternyata misalnya. Singkong Nah, jadi jadi perlu jagung gitu ya Pak Ahmad. makanya perlu ilmu tadi Oh kan. iya. Nah, fungsi negara itu adalah mencerdaskan rakyatnya, ya, supaya rakyat itu bisa paham apa itu etika gitu. Sekarang kan mungkin banyak rakyat kita nggak paham itu ya. Nah, itu kan akhirnya ya, ya selama ini akhirnya mereka berharap gratisan terus gitu. Padahal sebetulnya pahala yang luar biasa itu bukan penerima, tapi justru pemberi. Nah, jadilah kita punya pemerintah yang mampu menciptakan rakyat yang pemberi, bukan sekedar penerima. Gitu. Baik, jadi sudah masyarakatnya tadi kurang pengetahuannya, ditambah lagi penguasanya rajin membohongi gitu ya Pak. Ya, semoga bertaubat ya. Ya, amin, Kita amin bantu Mas. doa semoga mereka Siap, bertaubat. siap, amin. Jazakallah Pak Ahmad untuk penyampaiannya Ya, pada saya kasih. kabar petang kali ini. Mudah-mudahan segala jenis penyakit tidak terjadi gitu ya Pak Ahmad. Kalaupun ada penyakit itu kita bisa terhindar, ataupun ya penyakit yang receh-receh aja gitu ya Pak Ahmad. Jangan sampai penyakit-penyakit yang bikin kanker kantong kering gitu ya Pak Ahmad. Amin, amin, Ya, insya Allah ya. ya, Allah, jazakallah Allah Pak Ahmad, sekali doakan. lagi mudah-mudahan Pak Ahmad senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap Amin. aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suhana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.